Karena saya, Abel Cantika, tidak pernah melakukan hal tersebut dan saya tidak pernah menggunakan buzzer. Thank you. Lagi dengan aku, apa kabar semuanya? Di video kali ini sebenarnya santai-santai aja sih. Aku pengen make upan aja sama kalian, terus sambil ngobrol-ngobrol mengenai sesuatu yang baru saja aku temukan. Yuk, mari kita mulai. Jadi ini kalau biasanya kan aku dimulai bener-bener dari awal, dari pakai foundation. Ini aku sudah pakai foundation karena tadi aku habis bikin konten untuk membuat first impression pakai si foundationnya Haus Labs by Lady Gaga. Cuman sayangnya ini kegelapan. Jadi aku belinya itu 230 light medium cool. FYI, jadi warna shades dari Haus Labs foundation ini tuh memang berbeda, agak lumayan misleading karena yang warm untuk cool, yang cool untuk warm. Untungnya aku lihat reviewnya terlebih dahulu. Dari undertone-nya ya masih oke lah, warm. Jadi ini tadi aku kebantu pakai concealer warna terang. Aku pakai si Hourglass yang cotton ya. Jadi makanya ya mulai kebantu lah. Padahal tadi tuh gelap. Terus kalau dari segi coverage dia medium, enak banget ternyata karena ini lagi rame banget diperbincangkan. Ini Meholita banget menurut aku, tapi dari segi kualitas ternyata bagus banget. Cuman sayang aja warnanya kurang sesuai. Ini kesalahan aku. Oke, lanjut. Kalau udah seperti ini biasanya aku lanjut ke bagian, karena tadi aku udah sedikit ngekontur, tapi kayak kurang deh. Kita kontur dikit lagi deh, say, biar lebih mancung. Masih menggunakan favorit aku dari Aimin ya, seperti ini. Oke, kita sekalian ngobrol-ngobrol. Nih, pertama nih, obrolan yang pertama nih ya, saya mau mengklarifikasi. Gue bingung banget, udah kayak belakangan ini tiba-tiba tuh DM Instagram aku tuh banyak yang nge-DM yang bahkan orang tersebut nggak nge-follow aku, dan mostly dari laki-laki. Dia bilang kayak gini, "Kak, apakah ini benar?" Jadi si orang ini tuh kayak ngirimin screenshotan, dia tuh dapat SMS dari kayak nomor asing kayak gitu, terus dia gitu pakai bahasa Indonesia yang menurut aku tuh kayaknya tuh translatean gitu. Yang intinya dia bilang dia nawarin pekerjaan freelance, di mana si orang tersebut menawarkan pekerjaan ke targetnya ini hanya dengan nge-like, nge-subscribe, sama nge-comment, terus dikasih linknya. Dan lo tau apa linknya kemana? Ke YouTube gue. Udah nih, satu orang kayak apa nih, aku diemin. Terus tiba-tiba ada lagi kayak, "Kak, apakah benar? Apakah ini benar akun kakak?" Jadi si orang yang di WA ini, oh ya BTW lewat WA ya. Jadi orang yang di approach lewat WA ini dia bilang dia kayak nggak mau ngeklik linknya. Terus ya udah, jadi si orang yang menawarkan kerja sama ini yang dari nomor telepon asing yang aku bilang, dia itu memberikan username Instagramnya, which is gue Abel Cantika 19. Seumur hidup gue kagak pernah gue pakai buzzer. Tolong diingat ya. Jadi kayak pantesan ada di beberapa video aku yang di belakang itu tuh rame banget, komennya tuh 2000, tapi dari akun bodong semua, dan komennya tuh template yang good, very nice, nice work, beautiful, pretty. Stop. Gue tahu lu bohong, karena awalnya pas aku ngeliat gitu aku nggak ada kecurigaan tentang si buzzer ini, cuman aku agak deg-degan karena kalian udah tahu ya drama YouTube aku waktu itu sempat dihack sama si ya. Jadi gue kayak, duh, gue deg-degan nih, apa gue kehack lagi ya? Karena takutnya tuh kayak dilihat sebagai ada spam, terus gitu takutnya tuh nanti diambil lagi akun gue kayak gue takut gitu. Udah, abis itu ada lagi nih. Jadi ada cowok yang nge-DM aku, dia bilang gini, "Kak, aku sudah melakukan sesuai dengan yang diminta, yaitu aku udah nge-like, tapi kok belum ada bayarannya ya?" Mintanya ke gue nggak tahu sama sekali. Allahu Akbar, gue takut banget. Udah, terus gitu ada lagi, baru kemarin ngomong kayak gini. Aku kira kan kayak udah ya, nggak ada lagi ya. Terus ada lagi yang komen gini, "Kak, ini bener nggak ya kakak pakai buzzer? Ini tim kakak atau kakak ya?" Gitu. Itu jujur kayak suatu penghinaan buat saya. Maksudnya bukan apa-apa ya, saya nggak yang tipe main kayak gitu buat apa juga gitu loh. Ya walaupun viewers YouTube gue sekarang udah jauh berkurang karena ya semua orang udah pindah ke platform lain, tapi ya kalian bisa lihat kan ya konsistensi aku tetap berusaha untuk membuat video ini karena aku yakin ya udah, yang ya teman-teman aku yang memang membutuhkan video panjang gue ngoceh, mereka akan nonton di YouTube gitu loh. Maksudnya menurut aku dia udah terkurasi secara alamiah aja. Jadi aku nggak yang kayak menuntut harus orang nonton video gue banyak, atau misalkan yang nge-subscribe gue banyak. Ya udah, lihat aja subscriber gue juga kayak nge-stuck nggak nyampe berapa, nggak nyampe 2 juta, 1 juta sekian, nggak kan. Bener-bener dari kapan tahu segitu-segitu aja, dan aku nggak masalah banget karena ya aku sincere, karena aku pengen masih apa ya, kayak kasarnya menjaga hubungan aku di platform ini, karena ini salah satu platform yang membesarkan nama aku. Dan kalau ditanya ya kan ada uangnya juga, say, monetize ini sangat kecil, luar biasa, nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Alhamdulillah ada, tapi kecil banget. Jadi kalau diomongin
ada uangnya gitu Pak, makanya kakak tetap aktif. Enggak, jujur ini karena ya emang aku seneng aja ngobrol panjang di sini. Jadi mengerti ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan, ada yang WA mengatasnamakan untuk nge-like, nge-subscribe atau apapun itu, dibilang dibayar apa segala macam ke YouTube gue, jangan mau. Karena saya Abel Cantika tidak pernah melakukan hal tersebut dan saya tidak pernah menggunakan buzzer. Thank you. Paham? Paham. 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 Lanjut kita pakai cream blushnya. Di sini aku akan pakai Huda Beauty yang shade-nya Cotton Candy ya. Ini gebes banget dia. Ada yang versi kecilnya. Bentar aku mau zoom in dulu. Warnanya cukup natural, nggak terlalu ngepink. Dia ada sedikit peachnya gitu di aku. Dia cantik lah, walaupun bukan pink gonjreng gitu. Dan belakangan ini aku memang lagi suka pakai blush di deket banget bawah mata gitu loh temen-temen ya. Jadi ini aku sebenarnya sudah cukup lega karena sudah bentar. Sepertinya aku lupa membawa brush yang untuk ngeblend cream blush. Jadi ya udah kita menggunakan cara lama yaitu pakai sponge. Ini sponsnya enak banget, BTW ini dari Muak. Jadi intinya adalah tadi aku ngomong panjang lebar, aku cukup lega ya. Semoga teman-teman aku di sini yang masih setia nonton video di YouTube aku, lebih tepatnya mengerti ya. Karena lucu banget. Jadi beberapa video aku tiba-tiba tuh ada yang nge-komen dan secara konstan komennya gini, "Tolong 9 kali, tolong." Itu serem banget. Gue nggak tahu kenapa pas baca itu gue merinding. Aneh banget terus gitu kayak disebutin nama orang siapa, aku nggak ngerti. Apakah ada konspirasi? Aku akan menggunakan bedak dari Huda Beauty yang pound cake, masih dengan kemasan lamanya karena dia lama banget habisnya. Semoga nggak keburu kadaluarsa. Oke, sebelum kita set pakai bedak, aku akan ngebenerin dulu yang ada retak-retak di bagian bawah mata. BTW nanti aku mau ngomongin soal undertone nih teman-teman, karena you know what, aku baru menemukan ngediscover bahwa aku bukan hanya warm undertone, tapi apa? Bentar ya, kita fokus dulu ya untuk pakaiin bedak di bagian bawah mata ini. Nah ini langsung aja aku blend. Buat yang mengikuti aku di platform lainnya pasti sudah tahu bahwa belakangan ini aku baru saja mendiscover bahwa kulit aku ini bukan hanya sekedar warm undertone, tapi ternyata aku ada hue olive-nya atau hint olive di kulit aku. Jadi I'm one of the olive girlies ternyata ya. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi aku akan ceritain di sini juga. Selama ini kan aku bilang kalau aku tuh warm undertone, yang sebenarnya ternyata aku itu tuh ada hint olive-nya. Aku tuh sadarnya dari mana? Sadar dari pas belakangan ini kan aku lagi nyobain berbagai macam complexion dengan warna W kan, kodenya warm gitu. Terus aku ngerasa kok tumben ya. Maksudnya kayak kok beberapa foundation warm di gue tuh jadinya kuning sekali ya gitu. Sedangkan kalau pakai cool udah pasti abu-abu gitu ya. Dan kalau pakai neutral pun tetap ada hint pinknya yang sangat berpotensi buat bikin kulit gue tuh jadi kelihatan abu-abu gitu. Terus udah gitu aku coba perhatikan lagi dan aku mempelajari tentang si olive ini. Beberapanya ada yang bilang olive undertone gitu kan ya. Makanya ini agak cukup membingungkan gitu. Tapi ternyata aku pelajari lagi, ternyata olive ini tuh jatuhnya tuh overtone. Buat yang belum tahu nih, kita agak kuliah sedikit ya. Jadi apa sih perbedaan antara skin tone, undertone, dan juga overtone? Pertama kita bahas dulu skin tone. Skin tone itu adalah warna kulit yang dilihat dari tingkat kecerahan warna kulit kita. Nah, tingkat cerah itu tuh terbagi ada fair, light, light medium, medium tan, deep, dark. Nah, itu tuh tingkat kecerahan itu dilihat dari berbagai macam terbagi dari berbagai macam itu tadi ya, light, medium, lala, lili. Oke, itu skin tone ya, tingkat kecerahan. Sedangkan undertone itu adalah warna yang ada di dalam warna kulit kita gitu loh. Jadi yang membentuk warna kulit kita. Jika warna yang kulit kita didominasi sama ada warna kemerahan gitu ya, rosy gitu, bisa jadi kamu cool undertone. Sedangkan kalau rona di bawah kulit kita ini kebanyakannya seperti aku, banyak warna kuningnya, itu bisa jadi kamu warm undertone. Sedangkan kalau ada kedua-duanya, jadi kamu lihat kayaknya gue ada pink-pinknya, ada kuningnya juga, bisa jadi kamu neutral. Nah, si neutral ini biasanya bisa menggunakan berbagai macam aksesoris. Bisa pakai warna gold ataupun warna silver. Kalau biasa kan kalau yang warnanya warm cuman pakai bisa cocok
cocoknya pakai warna gold aja misalkan gitu kan. Yang cool cuma bisa pakai silver aja gitu. Well, sebenarnya itu bukan gak bisa dijadiin tolok ukur sih, tapi ya kurang lebih salah satu ciri-cirinya seperti itu. Nah, aku bilang kan selama ini aku warm undertone karena memang kulit aku tuh didominasi, maka aku bilang tuh aku tuh kuning banget, gue tuh kuning langsat banget. Aku cerah, tingkat kecerahan aku tuh light medium, tapi undertone aku tuh warm karena kulit aku didominasi sama warna kuning nih di bawahnya. Lalu aku pelajari lagi tentang si olive ini, ternyata tuh banyak sekali perempuan di terutama Asia ya, di Indonesia kayak Philippines gitu ya, itu banyak banget yang memiliki hint olive. Nah, olive itu ternyata bukan undertone katanya, katanya udah cenah lagi. Maksudnya katanya. Jadi olive ini overtone. Apa sih overtone? Overtone itu kebalikan dari undertone. Kalau undertone itu kan rona yang ada di bawah warna kulit kita. Sedangkan overtone itu yang ada di atas permukaan warna kulit kita. Jadi benar-benar sangat visible, sangat kelihatan. Contohnya apa? Kalau kamu merasa kamu memiliki ada hint olive atau hue olive di kulit kamu, jadi kalau kalian melihat dalam keadaan bare face pastinya, di pinggiran bibir kamu itu ada warna kehijauannya. Leher kalian juga ada warna kehijauannya. Dan salah satu ciri olive ini juga dia itu gampang tan warna kulitnya gitu ya, gampang tan, terus udah gitu. Jadi kan ada beberapanya yang kalau kena panas dia jadinya merah. Enggak coy, lo kayak gue kalau misalkan gampang tan, ya udah langsung kena panas dikit langsung tan kulit kita, jadi lebih gampang menggelap gitu. Nah yaudah, akhirnya setelah aku pelajari lagi, benar saja ternyata warna kulit aku adalah light medium warm olive. Jadi tetap warm undertone tapi ada hint olive-nya. Dan memang orang-orang yang memiliki hint atau hue olive di kulitnya itu sangat tricky dalam menentukan foundation gitu. Terutama untuk brand lokal. Brand lokal ini belum terlalu banyak yang mengeluarkan shades yang olive skin friendly. Walaupun sudah ada ya, misalkan Insta Perfect Cushionnya ada, terus udah gitu apalagi sih Studio Tropic yang concealernya juga ada yang buat olive. Pokoknya ada beberapa gitu ya. Tapi apakah aku sudah menemukan warna yang pas banget sama warna kulit aku, olive tapi cerah? Sejauh ini belum ada yang benar-benar sama warna kulit aku. Karena apa? Rata-rata yang aku temuin complexion dengan warna olive, dia itu tuh warnanya tuh gelap, masih terlalu gelap gitu loh. Ada yang cerah tapi jadinya tetap abu-abu di aku. Karena kayaknya tuh lebih kayak ke neutral olive, bukan yang warm. Karena aku tetap butuh sentuhan warna kuning tersebut gitu loh teman-teman. Nah, olive ini tuh suka disalahartikan juga sebagai, oh yang punyanya kulit olive tuh yang kulitnya tuh skin tone-nya medium saja gitu, yang gelap-gelap aja. Enggak. Banyak sekali orang-orang luar yang memiliki warna kulit fair gitu ya, tapi dia ada hint olive-nya. Terus udah gitu yang undertone-nya neutral, kalau nggak salah Bella Hadid deh. Bella Hadid itu dia ternyata cool undertone tapi dia tuh ada olive-nya. Jadi kalau bisa dilihat warna kulit dia tuh cantik banget. Dia cantik banget pakai warna-warna yang kayak warna silver gitu ya, warna-warna yang didominasi sama warna cool. Tapi dia itu gampang, warna kulit dia tuh tan, dan kalau ketika tan tuh ada hint olive-nya gitu loh teman-teman. Jadi seru banget sebenarnya mempelajari tentang ribet, tapi I like it. Aku senang banget menjadi perempuan yang ribet ini ya, karena nggak tahu kenapa ya, aku enjoy aja sih. Tapi ya udah sih, ini kalau misalnya kalian bilang ya udahlah selama ini gue juga nggak ada salah-salah kok pilih shades yang apa-apa, you do you girl. Karena selama ini aku juga merasa complexion yang aku pakai juga nggak pernah yang zong-zong banget, karena kan selama ini aku selalu berpacu dalam melodi jadul kamu ya, maksudnya berpatokan pada kode W yaitu warm. Ya sejauh ini tidak ada masalah banget, walaupun bukan yang kayak warna kulit aku plek-plekan gitu ya, tapi ya nggak keganggu juga aku. Cuman semenjak aku tahu aku ada olive-nya, aku jadi seru banget, ternyata gue tuh membutuhkan sesuatu tuh, si complexion-nya tuh ada hint hijaunya. Jadi sekarang ini aku sudah membeli, bentar, masih inget gak sih kalian sama LA Girl? Ya, ini kalau kalian Betty 2016 Betty, pasti kalian tahu banget sih LA Girl ini ya, karena orang-orang menggunakan ini si lip creamnya, matte lip creamnya, terus udah gitu concealernya. Nah, sedangkan di sini aku pakai korektor hijau untuk nge-mix complexion aku, dan ternyata jadi makin pas banget di kulit aku gitu loh. Tapi tidak semuanya ya bisa dicampur warna hijau, karena complexion aku yang terlalu kuning, aku mixnya pakai yang warna biru, pigment warna biru seperti ini. Ya udah, bentar aku lanjutin dulu alis aku ya, nggak kelar-kelar. A few moments later. Oke, selanjutnya aku akan pakai ini si Heavy Rotation maskara coklat untuk alis favorit aku. Tapi sebenarnya nggak harus pakai merek ini sih, kalian bisa cari maskara alis apapun untuk ngebuat alisnya lebih coklat, jadi nggak terlalu pekat hitam pekat.
Karena kalau di aku, case-nya adalah ada beberapa orang yang memang cocok pakai alis dengan warna gelap. Kalau di aku, case-nya adalah karena karena tipe wajah aku tuh udah cukup strong dan galak sekali. Warna coklat ini tuh membantu untuk ngebuat kulit aku tuh lebih approachable, you know. Muka gue galak. Oh, aku gak galak, aku tuh manis, baik hati, lembut, dan unyu. Suami aku aja gak jijik sama aku. Okay. Kayaknya dia jijik tapi dia gak kasih tahu aku deh. Karena dia udah begitu cinta sama aku. Dia sudah terkena sama jampe-jampe. Terus ngomongin soal personal color analysis gitu ya, lagi rame juga diperbincangkan kayak ini sebenarnya personal color analysis tuh penting gak sih gitu. Kalau aku udah beberapa kali personal color analysis, bahkan dari yang mahal banget sampai waktu itu gue sempat waiting listnya tuh 3 bulan, dan aku ngerasa sangat terbantu sih karena aku jadi lebih mengerti dan mengetahui diri aku, warna apa yang ternyata membuat aku tuh jadi makin cerah, makin cantik gitu, makin kawaii gitu. Tapi menurut aku tuh apapun sih, ini nggak ngomongin dari segi personal color analysis, tapi apapun itu menurut aku ketika kalian menerima suatu informasi itu tidak 100% benar-benar langsung diterima dan diserap. Maksud aku adalah kita tuh harus lebih kritis lagi, jadi kita cari tahu lagi, kita memperdalam lagi tentang diri kita, karena ujung-ujungnya menurut aku mengenali diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Wih, keren banget kamu, gemkah kamu. Ya beneran, tapi gue nggak bercanda, itu serius. Jadi nggak akan pernah selesai gitu. Perjalanan seumur hidup itu salah satu, ada 2 menurut aku, mengenali diri sendiri dan juga mencintai diri sendiri dan menerima kelebihan, kekurangan dan keunikan diri sendiri. Saya Abah Cantika, CEO dari wih, keren banget gue. Udah kebanyakan ngomong jadi makin gak bener ngomongnya. Kebanyakan bercandanya. Padahal tadi udah serius ya, jadi kayak drop shy ya gak sih? Eyeshadownya aku lagi mau pakai Mario. Ini kayaknya eyeshadow palette kesayangan aku deh, yang paling sering aku pakai. Warna yang akan aku gunakan adalah yang mana ya? Yang ini aja deh, yang ini ya. Oke, jadi kita pakai dulu. Ini untuk warna pertamanya ya, sobatku. Dia nggak mau terlalu gimana sih, cuman mau dandan aja terus ngobrol-ngobrol sama kalian karena aku lagi banyak topik aja yang untuk diperbincangkan sama adik-adikku yang ngemas ini. Iya kamu. Seneng gak lu? Atau mual di belakang sana? Aku pakai warna ini sama nanti di bagian sini ya, lower lashes. Oke, kita ganti brush dulu. Masih pakai warna yang sama ya, adik-adik sayang. Dia mejan ini tuh nggak giginya aku kayak gitu. Nah, ini pakai warna yang tadi ya, untuk di bagian bawah sini aja kok. Terus kayaknya aku mau pakai sedikit shimmer dari si Second Date. Aku mau pakai warna yang face ini. Oke, aku mau lanjut buat pakai bulu mata Pelsong. Kita jepit dulu bulu matanya. Nah, sebenarnya bulu mata yang nanti aku pakai itu dia sudah ada lemnya. Tapi aku biar ngerasa lebih secure, jadi aku akan tetap menggunakan lem bulu mata dari Milan ini ya, sobatku. Untuk bulu matanya aku pakai dari Milan, ini yang Iris. Ini sebenarnya kayak mirip-mirip sama yang brand Dorolab deh, yang Iris yang viral banget ya. Tapi let's see apakah dia mirip. Tapi kalau bentukannya sih mirip sih, say. Cuman yang Dorolab yang Iris itu menurut aku lemnya kurang kuat. Tapi nggak masalah sih karena aku tetap pakai lem maskara. Untuk kata eyeliner aku pakai Muak, ini yang Simplify Matic Eyeliner. Banyak yang suka ngira aku sudah melakukan botox, terutama di dahi, sampai ada yang kayak di TikTok ada yang ngomong kayak gini, botox dahi, gitu, kayak ngeledekin aku. Sayang, kalau botox nggak bisa kayak gini. Tapi jangan, kita ada kerutan halus. Jadi sejauh ini aku belum botox ya. Tahun ini aku 30 tahun.
Tapi aku masih menahan diri untuk botox. Aku nggak against botox itu sendiri. Aku yakin nantinya pun aku akan membutuhkan itu ya untuk menunjang penampilanku. Tapi tidak untuk sekarang. Aku tidak mau terlalu terburu-buru sama botox tersebut. Jadi aku kayak sejauh ini aku masih mengandalkan skincare yang aku miliki, yang ada di rumah, yang sering aku share di sosial media aku gitu. Nanti pun kalau aku merasa aku sudah membutuhkan untuk botox, aku akan kasih tahu kalian karena aku mau apa ya? Mau berusaha setransparan itu sama kalian, gak ada yang mau ditutupin ya kayak. Yuk, contohnya kalau ada endorse saya gue kasih tahu, nih endorse ya guys gitu. Tapi review aku tuh yang nggak bisa dibeli. Ini gue endorse, di endorse nih gue dibayar, tapi review gue ya tetap based on my personal experience gitu. Jadi sejauh ini belum, dan aku juga masih, alhamdulillah aku lagi happy banget sama kondisi kulit aku yang sekarang. Setahunan ini aku udah nggak pernah ke klinik lagi untuk facial kayak gitu. Kayak perawatan kan ada bilang kayak iya perawatan kencang. Alhamdulillah aku perawatan di rumah sejauh ini gitu. Bukannya aku nge-against juga perawatan di klinik, tidak, tapi menurut aku tuh setiap kulit tuh apa ya, beda-beda gitu loh. Ada yang karena teman-teman aku yang skincare kencang dan juga perawatan kencang tuh bagus banget kulitnya, perfect gitu ya. Tapi ternyata case-nya di aku, ketika kulit aku terlalu dibikin high maintenance, ternyata skin barrier-nya tuh malah jadi kenapa-napa. Itu case-nya di aku. Please, bukan gue pick me, tapi aku agak cukup apa ya, agak sedikit trauma gitu loh. Beberapa kali aku mencoba untuk laser, jadi aku seumur hidup aku laser 2 kali. Pastinya bukan yang klinik yang ala-ala gitu ya, emang yang beneran bagus karena aku juga sangat picky. Terus ya udah, abis itu semenjak dari itu kulit aku jadi skin barrier-nya kenapa-napa. Ditambah lagi pada saat itu kan aku cobain berbagai macam skincare karena pada saat itu tuh brand lagi banyak banget ngeluarin skincare kan. Dan ketika kerjasama aku kan harus cobain lagi di aku, bukan cobain lagi, harus cobain dulu di aku gitu ya. Ya udah, percampuran antara itu semua, muka aku breakout segala macam dan susah sekali untuk mengembalikannya. Padahal dulu tuh kulit aku tuh cukup badak alias jarang banget bermasalah gitu. Jadi kayak pakai apapun ini itu cocok-cocok aja. Ya udah, jadi sejauh ini yang aku lakukan adalah skincarean, skin cycling. Skin cycling yang aku lakukan semuanya aku share di highlight skincare rutin ada di Instagram aku gitu teman-teman. Oke, lanjut aku pakai maskara di bawah mata ya. Maskara bawah matanya aku akan menggunakan aku tuh lagi suka pakai maskara ini tahu, yang mana ya? Aku lagi suka banget pakai maskaranya tuh. Udah kayak berantakan gini. Ini Bare and Bliss yang Roll to High. Kan yang terkenalnya itu kan yang warna pink ya, itu yang roll to volume, itu bagus juga. Tapi karena aku lebih suka sama hasil yang ngelentikin, nah ini tuh lebih ngasih efek lentik panjang gitu daripada bervolume. Udah lama nggak pakai eyeliner di bagian sini, aku akan menggunakan eyeliner ini dari Heroin Make ya. Biasanya kan aku suka pakai ini untuk maskara. Nah ini eyelinernya. Tapi seperti biasa nggak mau terlalu tebal-tebal. Ini udah lama banget kayak Mama Berry. Aku akan menggunakan Sugar Twinkle Duo Eye Stick dari Peripera. Aku akan menggunakan yang ini. Nah yang ini ya. Jadi biar ada sprinkle-sprinklenya sedikit. Nah, sprinkle. Meses kah kamu? Masih belum bisa meninggalkan ini, yaitu si Something yang nude eyeliner untuk di bagian waterline. Andalanku sampai kapanpun ya kayaknya. Salah satu penunjang supaya makeup aku tuh kelihatannya tuh gitu, cakep gitu. Tuh ya, nggak apa-apa. Angin akan buat kau goyang. Enggak tadi gara-gara lu nyanyi tadi kan. Blushnya aku akan menggunakan Patrickta She Goes to the Gym. Ini warnanya cantik sih. Aku ngerasa a little bit agak terlalu warm di aku, tapi it's okay karena ternyata aku tuh nggak begitu sih, tapi gimana ya, blush yang warm tuh kadang ngebuat kulit aku tuh kurang aja gitu buat aku ya. Tapi ini tetap bagus banget sih. Aku masih pakai di bagian bawah mata, terus sedikit di hidung. Oke, lanjut. Aku mau pakai dari Hourglass, agak fancy, nggak apa-apa ya sekali-sekali. Jadi aku sebenarnya campur aja warnanya. Aku utamakan di bagian sini, terus sama sini. Jadi kayak biar lebih ada efek highlightnya, tapi nggak seperti highlighter gitu, karena dia halus banget sayang. Oke, poni gue udah gak beraturan. Bentar ya, saya daisan dulu nih poninya. Oke, untuk bibirnya seperti biasa kita pakai Lux Crime yang Violet Berry. Lip linernya aku akan pakai dari Second Date Energy. Bener-bener non-stop pakai ini selalu.
Lipstiknya aku mau pakai produk terbaru dari Gobang. Oh my god, kangen banget sama si Gobang ini. Ini Goban tapi bacanya Gobang. Jadi dia baru saja mengeluarkan warna baru espresso. Buat yang belum tahu, ini lumayan dari tahun berapa waktu tuh ya? Waktu pas awal-awal gue bikin konten tuh, dari 2016 sampai 2017 gitu. Si Gobang ini sudah ada. Dan menurut aku ini salah satu matte lip cream yang secara formula tuh enak banget gitu loh, masih nyaman banget. Ini aku pakai espresso. Mari kita coba apakah formulanya masih sama seperti dulu atau tidak. Aku kira dia bakal yang nude gitu, ternyata masih ada warmnya. Ya ini masih dengan formula yang nyaman banget, dia finishnya matte tapi tetap kerasa moist gitu loh, nggak yang bener-bener ketarik. Kalau kalian nyari matte lip cream nyaman, ringan, nggak yang begitu ringan juga sih, tapi nyaman ya, Gobang. Please. Warnanya juga cantik-cantik, walaupun kekurangannya menurut aku dia nggak ada warna yang di aku tuh cukup nude. Jadi warnanya semuanya tuh apa ya, berwarna semua. Kalau aku sukanya yang nude ya teman-teman ya. Kayak aku akan mix pakai apa ya? Kita mix ya teman-teman ya. Udah siap belum ya? Udah ya. Kayaknya aku akan tambahin pakai something Sarah Plum yang walnut biar agak sedikit lebih cool. And here's the final look. So guys, thank you so much for watching. Kalau kalian ada saran next aku bikin video apa, bisa komen di bawah. And I'll see you guys next time. Bye, love you.